sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel hari ini, Minggu 1 September 2024, Pekan Biasa ke-22. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan lagi ayat 21 sampai dengan 23. Tema permenungan kita hari ini, Sabda Tuhan membersihkan hati kita. Doa akan dibawakan oleh Suster Magda dan permenungan kita dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita, mengundang Allah Roh Kudus hadir dan menyertai hidup kita sepanjang hari ini dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hari ini kita memasuki hari pertama dalam bulan September tahun 2024. Bulan September kita tahu bersama merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini kita akan merenungkan tema bulan Kitab Suci Nasional adalah Allah Sumber Keadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu lingkungan masyarakat pasti ada aturan, budaya, adat istiadat yang dibuat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat. Praktik kehidupan ini akan menciptakan suatu situasi yang nyaman dan tentram bagi segenap anggota masyarakat. Namun, ketika ada yang mencoba tidak mentaati aturan atau hukum yang telah ditetapkan, maka pasti terjadi ketimpangan dalam hidup bersama. Tindakan manusia yang baik dan yang jahat semuanya berpusat pada hati. Yesus berkata, apa saja yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa saja yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Segala pikiran yang jahat timbul dari hati manusia, seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, iri hati, kesombongan, kebebalan, dan lain sebagainya. Semua hal-hal jahat itu timbul atau muncul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, Yesus menegur dengan keras orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
ia menganggap mereka sebagai orang munafik. Mereka hanya memuliakan Allah dengan bibir mereka, tetapi ajaran yang mereka turuti adalah perintah manusia. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa jangan memiliki pemahaman yang keliru seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menajiskan seseorang. Yang dapat menajiskan seseorang itu bukan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Yesus dalam bacaan Injil hari ini melalui penginjil Markus menekankan bahwa kesucian bukan tentang apa yang masuk dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari hati. Pikiran, kata-kata, dan tindakan kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk membersihkan hati kita dari segala yang jahat, dari segala yang buruk seperti kebencian, iri hati, kesombongan, dan hal-hal buruk lainnya. Pada hari Minggu pembukaan bulan Kitab Suci Nasional ini, kita membersihkan diri kita dengan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar menembus hati kita, membersihkan dan menguduskan seluruh hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, firman Tuhan tidak hanya didengar dan direnungkan, tetapi juga dihidupi atau diwujud nyatakan dalam tindakan hidup kita setiap hari. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga Allah sumber kehidupan, Allah sumber keadilan tetap tinggal dalam hati kita, selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita niatkan di dalam hati kita sepanjang bulan Kitab Suci Nasional ini untuk membaca dan merenungkan Kitab Suci dan sekaligus kita mewujud nyatakan itu dalam karya pelayanan kita setiap hari. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Engkau